Di balik jas putihnya yang rapi dan senyum hangatnya yang menenangkan pasien, dokter wanita itu menyimpan rahasia yang tak seorang pun bisa menebak. Dari luar, ia terlihat profesional, disiplin, dan anggun. Tiap kata yang keluar dari bibirnya selalu penuh perhatian dan empati. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang jauh berbeda. Setiap malam, ketika lampu rumahnya padam dan dunia luar diam, tubuhnya seperti terjaga dengan gairah yang tak pernah reda. Nafsu itu selalu membara, seperti api yang menunggu sentuhan untuk menyala lebih besar. Ia sering tersenyum pahit pada cermin kamar mandi, menatap matanya sendiri dan mengakui kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Ia adalah wanita yang hidup dari keintiman, tiada hari tanpa rasa ingin yang membara. Tangan-tangannya yang lembut bisa menenangkan pasien, tapi juga bisa menyalakan dirinya sendiri. Bibirnya bisa menasihati, tapi di baliknya, pikirannya melayang ke fantasi yang nakal dan liar. Ia tahu ini tidak biasa, bahkan bagi seorang dokter. Tapi tubuhnya menuntut perhatian, menuntut keintiman, dan menuntut gairah yang tak terbendung. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini bagian dari dirinya yang sebenarnya, atau hanya sisi gelap yang harus ia sembunyikan. Namun, setiap kali ia mencoba mengabaikannya, tubuhnya menolak. Detak jantungnya meningkat, napasnya cepat, dan hatinya berdegup seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang, pelampiasan. Dan di malam-malam itu, di balik selimut yang hangat, ia menemukan dirinya sendiri dalam cara yang tak pernah bisa ia ceritakan kepada dunia. Dalam keheningan kamar, ia bebas dari penilaian, bebas dari aturan, bebas dari rasa malu. Di situ, ia adalah wanita dengan hasrat yang membara, yang tahu persis apa yang ia inginkan, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Rahasia itu membuatnya hidup, sekaligus menakutkan. Karena dunia luar akan terkejut jika tahu bahwa di balik profesionalismenya yang sempurna, ada seorang wanita yang hidup untuk gairah, yang setiap hari bergelut dengan kebutuhan akan keintiman yang tak pernah padam. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia tersenyum tipis, menutup mata, dan menunggu sensasi yang akan membuat tubuhnya lega, meski hati kecilnya selalu bertanya kapan rasa itu akan pernah berhenti. Setelah seharian menangani pasien, menulis catatan medis, dan tersenyum di hadapan orang-orang yang membutuhkan perhatiannya, dokter wanita itu pulang ke apartemennya yang sederhana tapi hangat. Jas putihnya tergantung rapi di lemari, dan rambut panjangnya tergerai saat ia membuka pintu. Sepi menyelimuti ruangan, hanya terdengar detak jam di dinding dan napasnya sendiri. Seperti biasa, rasa gelisah mulai merayapi tubuhnya begitu ia menutup pintu. Tangan-tangannya terasa panas, kulitnya gatal ingin disentuh. Nafasnya memburu, seakan ada sesuatu yang menuntut pelampiasan segera. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap cermin, dan melihat mata sendiri yang berkilau. Mata yang sekaligus cerdas, tegas, dan penuh keinginan. Ia tahu ia tak bisa menunggu. Tiada hari tanpa itu. Tubuhnya terlalu terbiasa dengan rasa ingin yang membara. Ia membuka lemari kecil, mengambil minyak pijat yang hangat, dan mulai mengoleskannya ke kulitnya sendiri. Perlahan, ia membelai lengan dan lehernya, merasakan setiap sensasi yang muncul. Napasnya semakin cepat, jantungnya berdetak kencang, dan seluruh tubuhnya seolah menyanyi mengikuti irama gairah yang tak tertahankan. Kadang, pikirannya melayang ke pasien, ke rekan kerja, atau bahkan ke kenangan lama yang pernah membangkitkan hasratnya. Ia tahu itu salah, tapi tubuhnya tak peduli. Setiap sentuhan di kulitnya sendiri adalah pelepasan sementara dari rasa gelisah yang selalu menumpuk sepanjang hari. Beberapa kali, ia menutup mata dan membayangkan ada tangan lain yang menyentuhnya. Lembut tapi menuntut, menggoda tapi membuatnya terbuai. Suara napasnya sendiri terdengar lebih keras di kamar yang hening, dan tubuhnya bergemetar mengikuti rasa ingin yang semakin menguasai. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi, menikmati tiap detik rasa nakal yang tak bisa ia tunjukkan kepada dunia. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang menilai, hanya ia, tubuhnya, dan gairah yang tak pernah padam. Setelah beberapa saat, tubuhnya merasa lega, dan napasnya perlahan kembali normal. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan tersenyum tipis.
Malam ini seperti malam-malam sebelumnya, gelisah, nakal, dan memuaskan. Namun, di balik senyum itu, ada kesadaran bahwa dorongan ini tak akan pernah hilang. Tiada hari tanpa gairah, tiada malam tanpa sensasi. Dan ia, dokter wanita yang terlihat sempurna di luar, tetaplah wanita yang hidup untuk keintiman yang membara di dalam dirinya. Saat akhirnya tertidur, senyum itu tetap menempel di bibirnya. Malam ini selesai, tapi rasa ingin akan kembali besok, dan besok lagi, seperti gelombang yang tak pernah berhenti menghantam pantai. Beberapa jam kemudian, meski tubuhnya sudah merasa lebih tenang, rasa ingin itu kembali menghantui pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jari-jari tangannya sendiri seolah mencoba menenangkan diri, tapi setiap gerakan kecil membuat detak jantungnya kembali meningkat. Malam itu terlalu panjang untuk dilewatkan tanpa pelepasan. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke kamar mandi lagi. Cahaya lampu yang hangat membuat bayangan tubuhnya menari di dinding, menambah sensasi nakal yang ia rasakan. Ia membuka lemari kecil dan mengambil pakaian dalam lembut yang biasanya ia simpan untuk momen-momen tertentu. Sentuhan kain itu di kulitnya membuat tubuhnya merespon secara instan. Ada getaran yang tidak bisa ia kendalikan. Ia mulai membelai leher dan bahu sendiri, perlahan menurunkan tangannya ke area yang lebih sensitif, merasakan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Nafasnya memburu, bibirnya sedikit terbuka, dan matanya setengah terpejam, menikmati rasa geli yang tumbuh. Kadang ia membayangkan ada seseorang di sana, tangan yang lain yang menguasai dirinya, membuatnya tak hanya sekadar memuaskan tubuh tapi juga imajinasi yang liar. Tubuhnya bergemetar ketika ia membiarkan diri hanyut dalam sensasi. Setiap gerakan, setiap tekanan, membangkitkan rasa ingin yang tak pernah bisa ia tutupi dari diri sendiri. Di situ, di kamar yang gelap dan sepi, ia merasa bebas. Bebas dari aturan, bebas dari dunia profesional yang menuntut wibawa, bebas dari penilaian. Setelah beberapa saat, tubuhnya akhirnya merasa lega, dan ia duduk sejenak di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar. Keringat menempel di kulitnya, rambut sedikit berantakan, tapi senyum nakal tetap terpatri di wajahnya. Ia tahu ini hanyalah malam lain yang akan dilaluinya, tapi ada kepuasan tersendiri, kepuasan yang membuatnya tersadar bahwa hasratnya adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dipisahkan. Namun, seiring detik-detik berlalu, rasa bersalah dan takut juga menyelinap. Ia seorang dokter, sosok yang dihormati, profesional, dan dipercaya. Tapi dorongan yang selalu membara itu seakan menertawakannya. Ia tertawa pelan pada dirinya sendiri, menyadari betapa absurdnya kehidupan yang ia jalani. Di siang hari menenangkan orang lain, di malam hari memuaskan hasratnya sendiri. Ia menatap jam di dinding. Waktu hampir dini hari. Suasana sepi, hanya terdengar detak jam dan napasnya sendiri. Ia menutup mata, membiarkan tubuh dan pikirannya rileks, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu gelombang gairah ini tak akan pernah padam. Tiada hari tanpa sensasi, tiada malam tanpa keintiman. Dan besok, ia akan menghadap dunia lagi, dengan senyum sempurna, rahasia yang tersembunyi, dan tubuh yang selalu haus akan sentuhan, seperti gelombang yang terus menghantam pantai tanpa henti. Pagi hari datang, cahaya matahari menyelinap melalui jendela ruang praktik, menerangi lantai yang bersih dan peralatan medis yang tersusun rapi. Dokter wanita itu berjalan dengan langkah pasti. Jas putihnya menempel sempurna di tubuh rampingnya. Wajahnya tenang, senyumnya hangat, dan tutur katanya selalu menenangkan setiap pasien yang datang. Tak seorang pun menduga ada dunia lain yang tersembunyi di balik tatapan matanya. Sejak beberapa minggu terakhir, gairahnya mulai muncul dalam situasi yang seharusnya steril dan profesional. Setiap kali berinteraksi dengan rekan dokter laki-laki yang pandai dan percaya diri, hatinya berdebar tanpa alasan jelas. Suara tawa mereka, cara mereka menyentuh instrumen medis, bahkan cara mereka menatap layar komputer membuat pikirannya melayang ke arah yang nakal. Hari itu, seorang dokter muda baru saja bergabung dengan timnya. Ia tampak canggung, tapi ada aura ketegasan yang membuatnya menarik. Dokter wanita itu memperhatikan setiap gerakannya. Cara ia membungkuk untuk menulis catatan, cara tangannya menahan alat medis.
Tubuhnya merespon secara otomatis. Detak jantung meningkat, napas sedikit tersengal, dan ada sensasi hangat yang menjalar di perutnya. Saat membantu dokter muda itu memeriksa pasien, ia sengaja membiarkan tangan mereka bersentuhan sesaat, cukup untuk membuat tubuhnya berdiri lebih tegang. Pandangan mata mereka bertemu, dan ada kilatan yang tak bisa ia abaikan. Dalam hatinya, ia tersenyum nakal. Gairah itu sudah menembus dunia profesionalnya, tapi ia masih bisa menyembunyikannya dengan sempurna. Di sela-sela jam kerja, ia menemukan momen-momen kecil untuk memuaskan pikirannya sendiri. Saat rekan kerjanya pergi mengambil peralatan, ia menyentuh rambutnya, merasakan sensasi hangat dari tubuh sendiri. Imajinasi liar tentang rekan dokter itu menari di kepalanya, memunculkan senyum tipis yang membuatnya merasa sedikit nakal. Ia tahu ini berisiko. Jika seseorang tahu, reputasinya bisa hancur. Tapi gairah itu terlalu kuat untuk diabaikan. Setiap kontak fisik kecil, setiap pandangan yang menempel terlalu lama, menjadi pelepasan sementara dari hasrat yang selalu membara. Ia belajar menikmati keseimbangan antara profesionalisme dan sensasi nakal yang menyelinap di hidupnya. Sore hari, saat praktik berakhir, ia duduk di ruang kosong, menatap jendela. Tubuhnya masih terasa hangat dari sensasi yang membayang di pikirannya sepanjang hari. Ia menarik napas panjang, tersenyum tipis, dan menyadari satu hal. Dunia profesionalnya hanyalah salah satu panggung untuk menyimpan rahasianya. Malam nanti, gairahnya akan kembali bebas, seperti malam-malam sebelumnya, dan ia akan menikmati sensasi itu tanpa batas. Ia menutup catatan medis, mengunci pintu, dan melangkah keluar dengan senyum sempurna. Seorang dokter yang elegan, profesional, dan disegani. Tapi di balik senyum itu, ada seorang wanita yang hidup untuk gairahnya, yang selalu mencari cara untuk memuaskan hasrat yang tak pernah padam. Malam itu, setelah praktik selesai, ruang kantor sudah sepi. Lampu-lampu remang membuat bayangan tubuh dokter wanita itu menari di dinding, seperti memberi kehidupan pada fantasi yang selama ini ia pendam. Ia duduk di kursi kayu, membuka laci meja, dan menatap catatan pasien yang seharusnya hanya berisi data medis. Namun pikirannya melayang, teringat rekan dokter muda yang sepanjang hari membuat hatinya berdetak lebih cepat. Ia menarik napas panjang, menyadari sensasi hangat yang menjalar dari bahu ke dada. Tangan-tangannya bermain dengan ujung rambut sendiri, membelai lembut sambil membayangkan sentuhan lain yang ia idamkan. Sensasi itu membuatnya tersenyum nakal, seolah malam ini memberinya izin untuk menikmati gairah tanpa batas, meski dunia nyata masih menuntut profesionalisme. Detik demi detik berlalu, dan ketegangan di antara ingatan tentang kontak fisik sesaat hari ini membuat tubuhnya semakin merespons. Ia mencondongkan tubuh, menyentuh lehernya sendiri, membiarkan pikiran liar menguasai dirinya. Bayangan rekan dokter itu muncul jelas. Cara ia menunduk, cara tangannya memegang alat medis, bahkan suara lembutnya saat menjelaskan sesuatu membuat dada dokter wanita itu berdebar. Ia menutup mata, membiarkan tubuh dan pikirannya hanyut dalam imajinasi. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap duduk di kursi, menjaga jarak dari dunia nyata. Ada rasa nakal yang mendebarkan, perasaan berada di ambang sesuatu yang terlarang tapi memikat. Beberapa kali ia tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Ini bukan sekadar hasrat fisik. Ini permainan psikologis antara dunia profesional yang harus dijaganya dan gairah yang tak bisa ia kendalikan. Ia menyadari, semakin ia menahan diri di siang hari, semakin besar ledakan sensasi yang muncul di malam hari. Lampu kantor yang remang, suara jam yang berdetak pelan, dan sepi yang menyelimuti ruangan membuatnya merasa bebas. Bebas untuk membiarkan tubuhnya merespons, membiarkan pikiran nakal berkembang, tanpa ada yang menilai. Ia tahu risiko tetap ada, tapi sensasi itu terlalu manis untuk dilewatkan begitu saja. Saat akhirnya ia menutup catatan, tubuhnya terasa hangat dan rileks, tapi senyum nakal tetap tersungging di bibirnya. Ia berjalan ke pintu, menyalakan lampu lorong, dan melangkah keluar, seorang dokter yang elegan dan disegani. Tapi dalam hati kecilnya, gairah itu masih membara, menunggu malam berikutnya untuk dilepaskan, menunggu sentuhan yang membuat tubuh dan pikirannya kembali bergetar. Ia tersenyum tipis,
menatap langit malam dari jendela kantor, dan menyadari satu hal, dunia profesional hanyalah panggung sementara. Di baliknya, ada wanita dengan gairah yang tak pernah padam, hidup untuk sensasi, dan selalu mencari cara untuk memuaskan hasrat yang membara di dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan gairah yang selalu membara dalam diri dokter wanita itu mulai menyusup ke ranah yang lebih berisiko. Setiap senyum, setiap kontak fisik yang seharusnya biasa, kini membuatnya berdebar. Ia menyadari, dorongan yang tak pernah padam ini tidak hanya sekadar rahasia pribadi, tapi bisa menjadi jebakan jika tak dikendalikan. Di ruang praktik, suasana normal seolah menipu. Ia tertawa ringan bersama rekan dokter, menasihati pasien dengan hangat, tapi di dalam hatinya, ada ketegangan yang terus tumbuh. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat memeriksa pasien atau menyusun catatan, tubuhnya merespons tanpa bisa dicegah. Ada panas yang menjalar dari kulit ke dada, napas yang memburu, dan detak jantung yang tak terkontrol. Suatu sore, seorang pasien yang biasanya datang rutin membutuhkan pemeriksaan lebih lama. Dokter wanita itu menunduk, memeriksa luka kecil di tangan pasien, dan tak sengaja tangannya bersentuhan dengan tangan laki-laki itu. Sensasi yang muncul membuatnya hampir kehilangan kendali. Ia cepat menarik tangan, menunduk sambil tersenyum tipis, menutupi kegelisahan yang menguasai tubuhnya. Namun di balik senyum itu, ia tahu, gairahnya tidak bisa lagi sepenuhnya disembunyikan. Di luar praktik, ia mulai sering memikirkan rekan dokter muda yang selalu hadir dalam pikirannya. Setiap pesan singkat, setiap percakapan singkat di kantin, menimbulkan sensasi nakal yang sulit diabaikan. Tubuhnya merespon secara otomatis. Ada panas yang menjalar dari perut ke seluruh tubuh. Ada rasa ingin yang sulit ditahan. Kadang ia menahan diri di siang hari, tapi begitu malam tiba, fantasi-fantasi itu mengambil alih, membuatnya tersenyum sendiri di kamar yang sepi. Ia tahu ini berisiko. Rahasianya bisa terbongkar, reputasinya bisa hancur. Tapi hasrat itu terlalu kuat. Ia menemukan dirinya berada di batas tipis antara profesionalisme dan permainan nakal yang menggoda. Setiap kontak, setiap tatapan yang menempel terlalu lama, terasa seperti panggilan yang tak bisa ditolak. Suatu malam, setelah jam kerja, ia tetap di kantor untuk menyelesaikan catatan medis. Ruangan sepi, lampu hanya menyala sebagian. Ia menatap layar komputer, tapi pikirannya melayang ke rekan dokter muda yang sepanjang hari membuatnya gelisah. Ia menyandarkan kepala, menarik napas panjang, dan membiarkan tubuhnya merasakan sensasi hangat yang muncul. Ia membelai lehernya sendiri, membayangkan sentuhan yang lebih dekat, membayangkan rasa nakal yang tak bisa ditampilkan di siang hari. Kegelisahan dan gairahnya bercampur, menciptakan sensasi yang intens. Ia tersenyum tipis, menutup mata sejenak, dan menyadari satu hal, rahasianya kini bukan lagi sekadar miliknya sendiri. Ada risiko, ada godaan, ada dorongan yang membuatnya berada di ambang sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, tapi juga lebih memikat. Ketika ia akhirnya menutup laptop dan melangkah keluar dari ruang praktik, rasa nakal itu masih membara. Senyum tipis tetap terpatri di wajahnya. Ia tahu besok, gairah itu akan kembali menuntut pelepasan, dan ia harus menemukan cara menyeimbangkan kehidupan profesional dengan hasrat yang terus menguasainya. Dunia luar mungkin menilai sempurna, tapi di dalam dirinya, ada wanita yang hidup untuk sensasi yang tak pernah padam. Malam itu, apartemennya sepi. Lampu temara menciptakan bayangan hangat di dinding, menambah sensasi yang selalu menghantui pikirannya. Dokter wanita itu duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, dan membiarkan pikirannya melayang ke hari-hari yang baru saja berlalu. Interaksi dengan rekan dokter muda, kontak tangan yang singkat tapi meninggalkan rasa hangat, tatapan mata yang tak sengaja bertemu dan membuat dadanya berdebar. Ia menyadari, dorongan ini tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Setiap senyum nakal yang muncul di pikirannya, setiap imajinasi tentang sentuhan, memicu ledakan gairah yang sulit diabaikan. Tubuhnya merespons otomatis. Hangat yang menjalar dari bahu ke perut, gemetar ringan, dan detak jantung yang semakin cepat. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, menatap refleksi dirinya di cermin.
Mata yang terlihat profesional di siang hari kini menatap sendiri dengan intensitas yang berbeda. Mata yang nakal, mata yang haus akan keintiman. Tangan-tangannya menelusuri leher dan bahu sendiri, membiarkan sensasi meresap ke seluruh tubuh. Bayangan rekan dokter muda hadir dalam pikirannya, membuat setiap sentuhan terasa lebih hidup, lebih menggoda. Ia tahu ini berisiko. Jika seseorang tahu, reputasinya bisa hancur. Tapi ada sensasi yang lebih kuat daripada rasa takut. Sensasi menjadi wanita yang benar-benar hidup untuk gairahnya. Setiap detik yang ia habiskan membiarkan tubuh merespons. Setiap gemetar dan napas yang memburu, membuatnya tersenyum nakal. Dunia profesional hanyalah topeng. Malam adalah waktu di mana ia bisa bebas. Beberapa kali ia menutup mata, membiarkan imajinasi menguasai dirinya sepenuhnya. Bayangan sentuhan lain, aroma, dan kehangatan yang tak nyata namun terasa begitu nyata, membuat tubuhnya bergetar lebih dalam. Ia tertawa pelan pada dirinya sendiri, sadar bahwa dorongan ini tak bisa ditahan lagi. Ketika akhirnya ia berbaring di tempat tidur, tubuhnya masih hangat dari sensasi yang membanjiri malam itu. Nafasnya mulai perlahan normal, tapi gairah dalam hatinya tetap membara. Ia menyadari satu hal, rahasia ini semakin sulit disembunyikan, godaan semakin nyata, dan dorongan yang selalu membara ini tidak akan pernah padam. Ia menatap langit-langit apartemen, tersenyum tipis, dan menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Malam itu akan berakhir, tapi besok, gairah yang sama akan muncul kembali, membawanya ke batas antara hasrat dan risiko, antara kesenangan dan bahaya yang selalu menunggu. Di balik profesionalismenya, ada wanita yang hidup untuk sensasi, yang selalu haus akan sentuhan, dan yang tahu bahwa tiada hari tanpa gairah yang membara. Malam itu terasa berbeda. Apartemen dokter wanita itu hening, tapi di dalam dirinya, ada gelombang gairah yang semakin sulit ditahan. Sepanjang hari, tatapan, sentuhan ringan, dan interaksi dengan rekan dokter muda terus menghantui pikirannya. Setiap detik terasa seperti dorongan tak terlihat yang memanggilnya, membuat tubuhnya merespons secara otomatis. Ia berdiri di tepi jendela, menatap kota yang bersinar di bawah lampu jalan. Napasnya berat, dada terasa hangat, dan tangan-tangannya mulai bergerak tanpa disadari, menyentuh leher dan bahu sendiri. Bayangan rekan dokter itu hadir jelas di pikirannya. Tatapan mata yang menempel terlalu lama, senyum yang menimbulkan rasa gelisah, sentuhan tangan yang singkat tapi membekas. Tubuhnya tak bisa lagi menahan sensasi yang mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan air hangat, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang profesional di siang hari kini terlihat liar, nakal, dan haus akan keintiman. Ia membiarkan tangan-tangannya menelusuri setiap lekuk tubuh sendiri, merasakan setiap getaran yang muncul, membiarkan fantasi menjadi nyata dalam pikirannya. Sensasi itu membangkitkan rasa nakal yang lebih dalam. Ia membayangkan ada seseorang di sana, menyentuhnya dengan lembut tapi menuntut, membuat tubuh dan pikirannya bergetar. Nafasnya memburu, dada berdebar, dan tubuhnya gemetar mengikuti irama hasrat yang tak tertahankan. Selimut hangat, cahaya temaram, dan kesunyian apartemen menciptakan panggung sempurna bagi ledakan gairahnya. Beberapa kali ia tersenyum nakal pada bayangan dirinya sendiri. Ia sadar ini berisiko, rahasia ini bisa terbongkar, reputasi bisa hancur, tapi sensasi menjadi lebih kuat daripada rasa takut. Ia membiarkan dirinya hanyut sepenuhnya, membiarkan setiap getaran dan gemetar menjadi bagian dari dirinya, bagian dari malam yang akan dikenangnya. Setelah beberapa saat, tubuhnya merasa lega, napas mulai perlahan normal, tapi rasa nakal dan gelora yang membara di hatinya tetap ada. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit, dan tersenyum tipis. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, menjadi pelepasan yang membuatnya sadar bahwa gairahnya tidak akan pernah padam. Dan ia tahu, esok, dunia profesional akan menuntut wajah tenang dan senyum sempurna. Tapi malam berikutnya, sensasi itu akan kembali, lebih kuat, lebih liar, lebih menggoda. Di balik sosok dokter yang disiplin, elegan, dan profesional, ada seorang wanita dengan hasrat yang membara,
seorang wanita yang hidup untuk keintiman yang tak pernah bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Malam itu terasa lebih panas dari biasanya. Dokter wanita itu duduk di tepi ranjang, menatap cahaya lampu yang remang-remang. Tubuhnya masih hangat dari sensasi yang sebelumnya ia rasakan, tapi pikirannya terus berputar. Terbayang interaksi dengan rekan dokter muda, sentuhan ringan yang membekas, senyum nakal yang membuat dadanya berdebar. Ia berjalan perlahan ke kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang terlihat profesional di siang hari kini menatap dengan intens, nakal, dan haus akan keintiman. Tangan-tangannya menelusuri leher, bahu, dan perutnya sendiri, membiarkan sensasi merayap ke seluruh tubuh. Bayangan rekan dokter itu muncul jelas. Seakan ada tangan lain yang menyentuhnya dengan lembut tapi menuntut, membuat tubuhnya gemetar. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa gairah ini tak bisa lagi ditahan. Setiap gerakan, setiap sentuhan pada tubuhnya sendiri, memunculkan sensasi yang memabukkan. Nafasnya memburu, dada berdebar, dan detak jantung terasa seperti mengiringi irama malam yang menggoda. Di ruang sepi apartemennya, ia membiarkan fantasinya berkembang lebih jauh. Ia membayangkan rekan dokter muda berada di sana, sentuhan yang lembut tapi penuh intensitas, tatapan mata yang membuatnya kehilangan kendali, dan aroma yang seolah menempel di udara. Tubuhnya merespon secara otomatis, gemetar mengikuti imajinasi yang membara. Meski sadar ini berisiko, ada sensasi yang lebih kuat daripada rasa takut. Sensasi menjadi wanita yang benar-benar hidup untuk gairahnya. Ia menutup mata, membiarkan tubuh dan pikirannya hanyut, menikmati setiap detik sensasi yang menguasainya. Setiap getaran, setiap desah pelan, adalah pengingat bahwa gairah ini adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dipisahkan. Beberapa saat kemudian, tubuhnya merasa lega, tapi rasa nakal yang tersisa tetap ada. Ia kembali ke ranjang, berbaring sambil menatap langit-langit, tersenyum tipis. Malam ini akan berakhir, tapi ia tahu, gairah itu akan kembali menuntut pelepasan, dan setiap malamnya akan terus membawa sensasi yang sama, menggoda, memikat, dan tak pernah padam. Di balik jas putih profesional, di balik senyum yang menenangkan pasien, ada seorang wanita dengan hasrat yang membara, seorang wanita yang hidup untuk keintiman, dan yang tahu bahwa tiada hari tanpa gairah yang menuntut untuk dilepaskan. Malam itu hanyalah satu babak lagi dalam kehidupannya yang penuh sensasi. Malam itu terasa berbeda. Apartemen dokter wanita itu hening, tapi di dalam dirinya ada gelombang gairah yang lebih intens dari sebelumnya. Sepanjang hari, setiap interaksi dengan rekan dokter muda terus menghantuinya. Senyum, tatapan mata, dan kontak tangan yang singkat tapi membekas. Kini, semua itu berkumpul menjadi dorongan yang tak bisa ia abaikan. Ia berjalan ke jendela, menatap kota yang bersinar di bawah lampu jalan. Napasnya memburu, dada terasa hangat, dan tangan-tangannya mulai bergerak secara refleks, menyentuh leher dan bahu sendiri. Bayangan rekan dokter itu muncul jelas di pikirannya. Tatapan penuh arti, sentuhan lembut, dan senyum yang menimbulkan rasa gelisah sekaligus menggoda. Tubuhnya merespon otomatis. Ia menutup mata, membiarkan fantasi menguasai dirinya sepenuhnya. Setiap sentuhan pada tubuhnya sendiri menjadi intens. Setiap desah pelan terasa seperti musik yang mengalir dalam ruangan. Sensasi itu membakar seluruh pikirannya, tapi ia menikmatinya. Menikmati rasa nakal yang sulit dijelaskan, rasa bebas yang tak bisa didapatkan di siang hari. Ini berisiko, tapi gairah itu lebih kuat daripada rasa takut. Dunia profesional menuntut wajah tenang dan senyum sopan, tapi malam ini adalah miliknya. Ia membiarkan imajinasinya berkembang. Rekan dokter muda hadir dalam pikirannya, menyentuhnya dengan lembut tapi penuh intensitas. Tatapan mata yang menahan sekaligus membangkitkan gairah, dan aroma yang seakan menempel di udara apartemennya. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu, dan detak jantung terasa seperti menari mengikuti irama sensasi yang menguasai malam itu. Ia tersenyum nakal, sadar bahwa ini adalah momen di mana semua dorongan, semua hasrat yang terpendam selama ini, meledak sekaligus memuaskan. Setelah beberapa saat, tubuhnya perlahan rileks, napas kembali normal, tapi sensasi hangat masih tersisa. Ia berbaring di ranjang,
menatap langit-langit dengan senyum tipis. Malam ini menjadi pelepasan yang membuatnya sadar. Gairahnya adalah bagian dari dirinya, tak bisa dipisahkan, dan selalu menuntut untuk dirasakan. Esok, dunia profesional akan menuntutnya kembali. Senyum hangat untuk pasien, langkah pasti di ruang praktik, sikap tenang dan elegan. Tapi malam berikutnya, gairah itu akan kembali, membawa sensasi yang sama, nakal, memikat, dan tak pernah padam. Di balik jas putih profesional, di balik tatapan penuh wibawa, ada seorang wanita yang hidup untuk keintiman. Seorang wanita yang tahu bahwa tiada hari tanpa gairah, tiada malam tanpa sensasi, dan bahwa rahasia ini adalah bagian dari siapa dirinya sebenarnya. Malam itu hanyalah satu babak lagi dalam kehidupan yang selalu dipenuhi gairah, fantasi, dan kebebasan yang tak bisa dibatasi. Pagi menjelang, sinar matahari menyelinap melalui tirai apartemen, menciptakan cahaya lembut yang menari di lantai kayu. Dokter wanita itu duduk di tepi tempat tidur. Rambutnya berantakan, tubuhnya hangat dari malam yang baru berlalu. Nafasnya perlahan normal, namun senyum tipis yang menghiasi wajahnya menandakan bahwa gairahnya masih membara, seperti api yang tidak pernah padam. Ia menatap cermin di kamar mandi, melihat mata yang cerdas, tegas, namun tetap ada kilatan nakal yang tersembunyi. Mata itu, yang tampak profesional di depan dunia, menyimpan rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu, hasrat yang tak pernah berhenti, gairah yang tiada hari tanpa pelampiasan. Seperti biasa, ia bersiap untuk menghadapi hari baru. Jas putih rapi tergantung di lemari, catatan pasien menunggu untuk diperiksa, dan dunia profesional menuntut ketenangan, senyum hangat, dan sikap elegan. Namun, di balik semua itu, ada seorang wanita yang hidup untuk sensasi, yang tahu cara menyeimbangkan dunia profesional dengan keinginan yang membara. Ia berjalan ke jendela, menatap kota yang sibuk di bawahnya. Dalam hati, ia tersenyum tipis, menyadari satu hal, gairahnya bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari dirinya yang membuatnya hidup, membuatnya merasa penuh, membuatnya unik. Ia belajar menerima rahasianya, menikmati sensasi yang muncul, dan tetap menjalani hidup profesional dengan percaya diri. Di siang hari, ia bisa menenangkan pasien, tersenyum pada rekan kerja, dan menjadi dokter yang dihormati. Tapi malam akan selalu menjadi miliknya. Malam adalah waktu di mana gairah itu bebas, di mana imajinasi dan hasrat bertemu, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya, nakal, sensual, dan bebas dari aturan. Dalam keseharian yang tampak sempurna itu, ada kebebasan yang tersembunyi. Ada seorang wanita yang hidup untuk hasratnya, yang tahu cara memuaskan dirinya, dan yang memahami bahwa tiada hari tanpa keintiman adalah bagian dari siapa dirinya. Rahasia itu bukan lagi beban. Ia menjadi kekuatan, sumber energi, dan rasa hidup yang tak tergantikan. Saat malam menjelang lagi, ia tahu sensasi itu akan kembali, menuntut untuk dilepaskan, membawanya ke puncak kenikmatan yang sama. Dan ia siap, dengan senyum tipis di bibir, mata yang penuh misteri, dan tubuh yang selalu haus akan sentuhan. Dunia mungkin hanya melihat sosok dokter yang elegan, tapi di balik itu, ada seorang wanita yang hidup sepenuhnya untuk gairahnya. Tiada hari tanpa sensasi, tiada malam tanpa keintiman, dan gairah itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya yang tak pernah padam.